Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua netizen pencinta teknologi. Hari ini kita kedatangan laptop Asus dengan tipe mereknya X453M. Kendalanya keyboardnya itu tidak bisa semua ya, maksudnya ada beberapa huruf yang nggak bisa dalam keyboard ini. Sama dia mau upgrade RAM. Sebelumnya saya bilang untuk ganti keyboard, langsung ganti keyboard aja, tetapi customernya ini minta tolong untuk dibenerin dulu gitu, untuk dibenerin dulu. Kalau memang tidak bisa, dia mau pakai keyboard eksternal ataupun langsung nanti ganti keyboard gitu ya. Kemudian dia mau tambah RAM juga, RAM sebesar 4 GB. Jadi di dalam bawaan Asus ini sudah tersedia RAM 2 GB ya. Secara saya searching itu RAM 2 GB sudah terpasang dari bawaannya, tinggal tambah RAM lagi 2 GB gitu. Nah, permasalahannya di Asus ini tidak semudah mengganti RAM di laptop Toshiba ataupun Acer model dulu ya. Jadi dalam Asus ini tuh semuanya full di dalam casingnya. Jadi tidak ada casing luar, jadi kita tidak bisa mengganti RAM secara manual gitu. Jadi harus bongkar semuanya. Berbeda dengan Asus tipe X juga, series X, tapi beda. X tipe X445L dan lain-lain, X445U yang ada slot bagian RAM di luar. Ini dia untuk masalah X455M ya. 453M itu hanya di dalam. Oke, langsung aja kita eksekusi ya. Langsung aja kita menuju ke TKP. Oke, pertama-tama kita akan membuka skrup atau baut-baut yang ada pada laptopnya ya. Jangan lupa siapkan obeng kembang, obeng yang sesuai dengan bautnya. Lalu kemudian kita buka tutup covernya dulu. Untuk cover belakang, murnya ini sudah nggak lengkap ya. Sepertinya sudah dibongkar, pernah dibongkar atau pernah direparasi sebelumnya gitu. Jadi saya di sini hanya menemukan beberapa mur aja, ada beberapa baut yang bukan mur ya, beberapa baut atau skrupnya yang sudah hilang tuh. Dan jangan lupa dipisahkan ya, di cover belakang ini skrupnya itu kita pisahkan dengan baut atau skrup dari motherboardnya, supaya nanti tidak tertukar ataupun kita tidak bingung untuk memasangnya kembali tuh. Kalau dengan metode saya pisahkan di area tertentu, misal tutup botol, atau mungkin saya pisahkan di kertas gitu, dan kertasnya saya tulis misalkan back cover belakang, back cover depan, motherboard dan lain-lain seperti itu. Oke, setelah kita buka back cover belakangnya, lalu untuk Asus ini kita congkel dengan menggunakan kartu tipis atau banyak alatnya di Tokopedia. Tuh, pelan-pelan aja, jangan sampai ada yang patah. Di video ini karena saya cepatkan kan ya, karena terlalu lama, jadi saya cepatkan waktunya, tetapi ini saya congkelnya dengan pelan-pelan ya, agar supaya tidak ada ya cover yang patah di dalamnya itu. Lalu kemudian sebelum mencabut cover depan dengan keyboard, karena ini keyboardnya nempel, jadi kita pastikan untuk melepas kabel fleksibel di dalam laptopnya tersebut. Jangan langsung tarik ya, karena itu akan menyebabkan kabel fleksibel putus atau pinnya robek. Bisa robek, bisa pinnya rusak dari pin dari keyboard. Ini dia penampakan dalamnya. Ini saya temukan kasus keyboard ini tidak dipasang dengan baik.
Keyboard ini hanya dipasang dengan kardus dan lem-lem solatif ya. Ini nggak bagus ya, karena untuk pemasangan keyboard Asus sendiri itu harus menggunakan lem tembak. Jadi nanti di part 2 mungkin saya akan kasih tahu caranya untuk memasang keyboard Asus dengan baik, dengan benar ya. Karena kasus seperti ini akan mengakibatkan kerusakan pada keyboard juga ya. Udah gitu covernya ini pasti nggak stabil, nggak ngelok banget itu. Nah ini juga saya temukan ini di lem-lem kanan kiri ya, di lem di sisi kanan dan sisi kirinya ini dengan mungkin lem Korea ya, entah yang masang customernya atau toko, tapi saya rasa ini dipasang manual oleh orang-orang yang mungkin belum mengerti. Tipsnya dari saya, ketika kita mau memasang sesuatu, keyboard ataupun RAM dari laptop, tonton YouTube terlebih dahulu, tonton tutorial terlebih dahulu dari siapapun, termasuk dari Kaitotek juga gak apa-apa. Oke, lanjut. Di sini kita langsung proses untuk pemasangan RAM aja ya, pemasangan RAM dulu. Jadi kita bongkar baut atau skrup dari motherboardnya. Pertama skrup dari DVD, skrup dari DVD, kemudian baterai, dan langsung motherboard. Lepaskan kabel-kabel soket ya, jangan lupa dilepas kabel soketnya. Ingat tips dari saya, tonton YouTube atau tutorial terlebih dahulu sebelum membongkar laptop. Nah, jadi kita belajar dulu, jangan menggunakan insting atau menggunakan nekat aja, modal nekat untuk membongkar laptopnya. Itu akan sangat berbahaya ya, gitu. Bisa mungkin nanti ada kerusakan, atau ada kabel-kabel yang putus dan lain-lain seperti itu. Oke, proses pelepasan skrup motherboard dari casing. Disarankan untuk menggunakan obeng yang magnetik ya. Di sini saya menggunakan obeng yang magnetiknya sudah kurang ya. Jadi saya harus menggunakan tangan untuk ngambil bautnya atau skrupnya. Karena obeng saya sudah tidak magnetnya sudah tidak bagus lagi. Gitu. Oke. Kita lepas DVD terlebih dahulu dengan cara didorong ya, didorong. Nah, jangan dipaksa untuk ditarik ataupun dilepas. Lalu kemudian dorong harddisknya ke belakang. Nah, dorong pelepas atau soket dari baterai yang aluminium itu, yang seperti aluminium, dorong ke depan. Lalu tinggal cabut baterainya. Jangan tarik baterainya ataupun jangan dipaksa untuk ditarik sebelum soketnya itu dilepas. Tuh ya, ini saya mengalami kesulitan. Oke, nah seperti itu. Intinya jangan dipaksa ketika keras ataupun susah. Pelan-pelan aja. Kemudian lepaskan soket dari USB, port USB, kipas, dan sound. Ini sepertinya soundnya ini atau speakernya ini sudah tidak original ya, sudah pernah direparasi. Karena setahu saya Asus itu speakernya itu panjang ya. Ini sepertinya speaker cabutan, kurang lebih sudah banyak juga reparasi. Oke, kemudian kita cabut kabel fleksibel dari monitor. Hati-hati, didorong juga sama. Jangan dipaksa untuk ditarik kalau tidak bisa.
hampir semua tipe laptop itu ada soket penguncinya. Jadi ketika kita sebelum melepas soket penguncinya itu jangan sampai dipaksa atau ditarik paksa. Itu akan menyebabkan kerusakan pada kabel ataupun pada IC-IC di laptop ataupun pada pengunci soketnya. Itu akan sangat fatal dan berbahaya. Oke, sepertinya masih ada skrup. Nah, ini dia penampakan mesin atau motherboard dari Asus X453M. Nah, itulah penampakan RAM-nya ya. RAM pada motherboard Asus X453M. Kita bisa lihat di situ ada RAM-nya. Oh ya, for your information FYI, customernya tidak jadi memasang atau mengupgrade RAM ya. Jadi kita hanya menunjukkan aja gimana cara pasang dan bongkar RAM-nya atau lepas RAM-nya. Lepaskan pengunci soket pada yang ada kawatnya itu, yang seperti kawat itu di kanan kiri RAM, didorong ke samping, dorong ke samping sampai RAM-nya itu naik. Kemudian baru kita lepaskan. Untuk memasangnya juga pastikan soket pada pin atau pin pada RAM itu masuk ke dalam soketnya. Kita paskan lubang atau lubang tengah pada RAM, lalu kita tekan ke bawah ya guys, tek sampai bunyi tek gitu. Oke, sepertinya pemasangan RAM sudah selesai. Oke, pemasangan RAM, dan juga untuk memasukkan mesin itu disesuaikan dengan lubang casingnya ya. Pastikan lubang casingnya itu masuk. Sekarang kita proses ke perbaikan motherboard. Di sini proses memperbaiki motherboard, saya berinisiatif untuk mengambil penghapus dan membersihkan pin-pin pada kabel fleksibel motherboard. Seperti itu.